Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salihin salihat semua. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai metode UMI. Yang pertama, tentunya sebelum kita mengajar, ada namanya alat bantu untuk mengajar yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Ada beberapa. Yang pertama adalah tentunya ini yang paling besar, namanya buku peraga atau alat peraga. Alat peraga ini, ingat fungsinya. Fungsinya alat peraga adalah untuk membaca bersama-sama atau klasikal, tidak untuk satu-satu. Itu kuncinya ya. Jadi peraga, ketika kita nanti membaca peraga, kita buka peraganya, baca basmalah terlebih dahulu, kemudian membacanya bukan satu-satu. Ketika kita sedang menerangkan, setelah itu dibaca bersama-sama dengan kelompoknya semua. Itu fungsi peraga. Jadi pertama adalah alat peraga. Yang kedua tentunya buku UMI yang dipegang oleh masing-masing nanti yang kita ajari, dan kita juga harus punya. Karena apa? Karena nanti gunanya untuk ketika kita menyimak bacaan mereka, murid-murid kita, maka kita juga bisa menandainya. Karena kita menggunakan sistem mengular ketika kita menyimak. Fungsinya apa? Agar ketika satu membaca satu baris, yang lain ikut menyimak. Dan menyimak itu adalah merupakan satu hal dari bentuk pembelajaran itu sendiri. Jadi tidak ada waktu yang terbuang, hingga cepat nanti terkira menandai, oh si A, si orang pertama ini tadi sudah baca baris 1, baris 2 kita tandai. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah buku prestasi siswa ini untuk siswa atau untuk yang kita ajari. Jadi buku prestasi itu dibawa setiap pembelajaran, dan murid-murid kita atau kelompok kita nanti diminta untuk mengisi terlebih dahulu mengenai tatap muka, tanggal, halaman ngaji kita, kemudian hafalan kita. Karena kan kita nanti sepakati biasanya untuk satu pertemuan kita akan menambah satu ayat. Nah, maka di sini kelompoknya sudah menulis sebelum kita memulai halaqah, kelompok sudah menulis ayatnya, kemudian bukunya ini halaman berapa, kemudian tanggal berapa, sehingga kita nanti guru yang mengajar tinggal menilai saja. Seperti itu. Bahan selanjutnya adalah yang tidak kalah penting yang perlu dipegang oleh guru adalah jurnal. Jadi ketika mengajar pastikan juga untuk selalu membawa jurnal. Karena apa? Ya, kita harus tahu capaian halaqah kita sampai mana, terakhir kemarin belajar apa, itu kan kita tuangkan di dalam jurnal. Dan catatan-catatan kecil atau catatan-catatan besar di kelompok kita juga kita bisa tuangkan di jurnal. Sehingga kalau kemarin ada evaluasi, hari ini bisa diperbaiki lagi. Selanjutnya adalah ini penunjuk alat peraga. Kalau kita tunjuk dengan tangan pasti akan lebih repot, sehingga kita perlu alat bantu yaitu petunjuk. Itu ya. Dan terakhir ada meja ngaji. Usahakan setiap pengaji tetap harus membentuk halaqahnya. Agar apa? Agar lebih kondusif dan kita bisa menjangkau semua murid kita masing-masing. Dan terakhir, jangan lupa minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.